Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dianatria dengan NPM 231102944. Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu translator. Pertama, apa itu translator dalam bahasa pemrograman? Seperti video saya sebelumnya, komputer itu hanya mengerti bahasa mesin atau binar yang hanya terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1. Bahasa pemrograman seperti C, Python, Java, dan lain-lain tidak bisa langsung dipahami oleh komputer. Maka dibutuhkan translator, yaitu program penerjemah yang mengubah bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin agar bisa dijalankan oleh komputer. Jadi translator itu sebagai ibaratnya kayak yang menjembatani lah. Visual alur sederhananya itu seperti ini: dari source code, translator, bahasa mesin, CPU dijalankan. Jenis-jenis translator itu ada compiler, ada interpreter, lalu ada assembler. Nah, yang pertama, apa itu compiler? Compiler itu adalah sebuah translator yang menerjemahkan seluruh kode program sekaligus menjadi file bahasa mesin atau executable sebelum dijalankan. Hasilnya, program dapat dijalankan tanpa perlu lagi membaca kode sumber lagi. Biasanya compiler ini digunakan oleh bahasa seperti C, C++, Golang, Java. Ada pula kelebihan compiler. Yang pertama itu eksekusinya yang cepat, karena tadi dia sudah ada buat file executable-nya, jadi lebih cepat untuk mengeksekusinya. Yang kedua itu kesalahan terdeteksi sebelum dijalankan. Adapun kekurangan compiler itu proses kompilasinya yang butuh waktu lama, seperti yang saya jelaskan tadi. Walaupun eksekusinya yang cepat, tapi proses kompilasinya butuh waktu yang lama. Yang kedua itu harus dikompilasi ulang jika ada perubahan kecil. Yang visual alur sederhana itu sederhananya yaitu source code, terus terus compiler, lalu menjadi file executable dengan format .exe, atau lalu dijalankan. Yang kedua, apa itu interpreter? Interpreter itu ada sebuah translator yang menerjemahkan dan menjalankan baris demi baris kode sumber secara langsung. Jadi tidak menghasilkan file executable seperti file dengan format .exe seperti yang ada di compiler sebelumnya. Tidak seperti, maksud saya tidak seperti di tidak seperti compiler biasanya digunakan oleh bahasa Python, JavaScript. Biasanya digunakan oleh Python, JavaScript, Ruby, dan PHP. Adapun kelebihan interpreter, mudah untuk uji coba dan debugging, tidak perlu kompilasi. Adapun kekurangan interpreter, yaitu eksekusinya lebih lambat dan harus diterjemahkan setiap kali dijalankan.
diterjemahkan setiap kali dijalankan. Yang ketiga itu visual alur sederhananya yaitu source code, interpreter, lalu dijalankan. Yang ketiga itu apa itu assembler? Assembler itu sebuah translator yang menerjemahkan kode assembly menjadi bahasa mesin atau bahasa binar. Bahasa assembly adalah bahasa tingkat rendah yang hampir mirip dengan instruksi CPU. Biasanya digunakan untuk pemrograman sistem, driver, dan perangkat keras. Contohnya assembly x86, assembly untuk CPU komputer, AMD dan Intel. Lalu ada juga ARM, assembly untuk handphone. Adapun kelebihan assembler yaitu sangat cepat dan efisien. Yang kedua itu kontrol penuh terhadap perangkat keras. Nah, kekurangan assembler yaitu sulit dipelajari dan tidak portable antar prosesor. Visual arus sederhananya seperti ini, bahasa tingkat tinggi, compiler atau interpreter, bahasa assembly, lalu di assembler, bahasa mesin, lalu dijalankan. Kesimpulannya, translator itu penghubung antara manusia dan komputer. Ada 3 jenis utama translator, ada compiler, interpreter, dan assembler. Namun, semua program akhirnya menjadi bahasa mesin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.